lagi di YouTube Stayana 2 Kuala Tungkal. Oke. Jadi saya dipercayai selaku pengelola bagian IT untuk Penmaru kali ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa item mengenai ujian CBT atau yang disebut dengan Computer Based Test yang dimana akan dilaksanakan esok hari di Setayana 2 Kuala Tungkal. CBT ini adalah aplikasi berbasis web yang dimana pesertanya dapat melakukan ujian yang mana ujian tersebut bisa berupa pilihan ganda maupun pilihan esai. Nanti itu teknisnya kita bicarakan. Yang dimana alat atau medianya adalah komputer, HP, maupun yang lain yang sifatnya bisa menjaring internet. Jadi melalui internet kalian akan nanti ujian tertulis. Jadi sebelum-sebelumnya bahwasanya ujian untuk Penmaru itu dilakukan secara manual. Artinya dulu Penmaru dilakukan itu tes potensi akademik itu melalui kertas, tulis tangan, dan lain-lain. Namun kali ini sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir tidak ada lagi sistem seperti itu. Artinya secara tidak langsung Stayana 2 Kuala Tungkal sudah meranjak ke zaman yang dimana kita harus dituntut bisa ber-IT ataupun mempunyai keilmuan teknologi. Jadi secara tidak langsung kalian di sini sudah memulai untuk memperkenalkan atau mengenali sistem-sistem informasi maupun teknologi yang berkembang pada zaman sekarang. Oke, kita lanjut ke CBT tadi. Computer based test, nanti kalian akan disuguhkan dengan aplikasi tersebut yang dimana teman-teman semua harus dan wajib mempunyai kartu ujian. Itu yang pertama, itu kuncinya. Ketika kalian punya kartu ujian, kalian nanti dapat password dan username. Username itu adalah nomor tes. Jadi sekarang bagi teman-teman semua atau teman-teman yang lain yang belum mempunyai kartu ujian, silakan hubungi panitia bersangkutan. Oke? Kasih tahu juga teman-teman yang lain yang belum dapat, silakan hubungi panitia bersangkutan untuk dibagikan kartu ujiannya. Karena kartu ujian itu berisikan username atau nomor tes dan password untuk masuk ke sistem CBT. Oke, saya akan jelaskan dulu mengenai CBT itu apa dan cara mempergunakannya seperti apa. Oke, ini saya share screen ya. Mungkin teman-teman dapat melihatnya juga. Jadi ini adalah pedoman pelaksanaan tes Penmaru menggunakan CBT Computer Based Test. Ini share screen saya terlihat ya. Di unmute dulu Pak. Bentar, saya matikan dulu yang coret-coret tadi. Oke, kita lanjut. Ini adalah pedoman pelaksanaan tes Penmaru online menggunakan CBT, Computer Based Test, yang dimana sudah saya share beberapa hari yang lalu, yang saya suruh untuk baca-baca. Jadi kita bahas hari ini. Yang pertama itu CBT, Computer Based Test atau tes berbasis komputer adalah tes dengan sistem pelaksanaan menggunakan komputer. Jadi di mana kita sudah mulai untuk menggunakan teknologi-teknologi yang ada, yang berkembang zaman sekarang, untuk kita terapkan dalam tahap tes penerimaan mahasiswa baru. Ini juga layaknya kayak seperti tes CPNS. Jadi kalau CPNS itu punya chat atau bahasa tulisan itu chat kalau nggak salah, komputer
asisten apa gitu, tes gitu. Kalau nggak salah itu. Jadi kalau kita di STANA 2 untuk Penmaru itu kita punya CBT. Jadi Computer Based Test. Oke, yang kedua yaitu tutorial pelaksanaan tes menggunakan CBT. Yang kedua, silahkan ketikkan link berikut. Nah, jadi ini adalah centang biru ini adalah link menuju aplikasi CBT tersebut. Nah, nanti besok kalian sudah duduk di tempatnya masing-masing, pastikan kalian bawa HP dan mempunyai internet yang kencang dan juga stabil. Nah, jadi kita tesnya online dengan menggunakan media HP masing-masing peserta dan menggunakan media internet juga. Jadi nanti ketika sudah duduk dan akan dimulai ujiannya, kalian tinggal klik yang berwarna biru ini, tulisan ini. Tinggal klik saja, nanti akan diarahkan ke website atau web CBT STANA 2 Kota Tungkal. Atau nanti kalau misalnya tidak bisa diklik atau yang masih tidak tahu caranya, kalian tinggal klik buka Google Chrome atau Google Browser yang ada di HP kalian. Kalian tinggal ketikkan saja ini, ketikkan HTTP atau langsung cbtpenmaru.ana2.ac.id. Tinggal klik di pencarian, HTTP-nya jangan, CBT langsung saja cbtpenmaru.ana2.ac.id. Seperti itu. Kalian tinggal enter, maka nanti akan diarahkan. Oke, kita lanjut. Maka tampilan selanjutnya adalah tampilan utama atau awal CBT tes penerimaan Subaru. Nah, seperti inilah tampilan awalnya, karena ini tahun yang lalu, jadi masih 2021-2022, tapi yang sekarang sudah 2022 dan 2023. Oke, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, gunanya kartu ujian kalian itu masuknya di sini nanti. Nah, gunakan username dan password kalian masing-masing, yang dimana password kalian itu beda-beda, dari satu ke satu atau teman-teman yang lain itu beda-beda. Jadi jangan sampai nanti teman yang lain tahu password kalian. Takutnya nanti kalau tahu, kan username kalian kan bisa diumumin tuh. Nah, jadi takutnya nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami panitia sekali lagi menegaskan, kami tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan pribadi peserta. Oke, kalian nanti tinggal masukkan username dan password kalian ke alamat yang tadi sudah diklik. Oke, kalau sudah, kalian tinggal klik login. Login yang berbiru ini, warna biru ini, tinggal klik login. Peserta tes login menggunakan username atau nomor tes dan password profesi sebagaimana tertera. Itu yang tadi ya saya jelaskan. Maka tampilan setelah login seperti ini. Setelah peserta tes berhasil login, masuk pada sistem CBT, maka tampilan layar handphone Android akan seperti ini. Nah, jadi ketika kalian masuk, kalian nanti akan disuguhkan penampilan seperti ini di HP kalian. Nah, jadi nanti ada selamat datang, nama terkait, nama peserta di uji coba. Nah, jadi sistemnya kita ada 5 paket soal. Khusus juga nanti untuk tryout kita ada 5 paket soal yang dimana ada paket A, B, C, dan E. Dan juga nanti di hari Minggu besok kita juga ada 5 paket soal yang dimana itu terdiri dari potensi akademik, Based test atau masih manual? Potensi akademik, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Seperti itu. Berdua kalau mau daftar. Soalnya sama. Pak Heru. Mohon izin di mute dulu. Yang ketiga. Bentar ya, saya cancel dulu. Kan bagaimana caranya? Kecuali memang tak bisa niat ngaji. Oke, kita lanjut. Jadi nanti ketika kalian login, maka tampilan layar HP Anda seperti ini. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan semua paket soal yang tersedia dalam CBT tersebut. Jadi di sini ada 5 soal,
Caranya untuk mengerjakan soal tersebut, di sini sudah disediakan tombol kerjakan atau yang berconteng hijau ini. Kalian tinggal klik atau tekan kerjakan, maka nanti akan ditampilkan, disuguhkan lagi informasi mengenai tentang soal tersebut. Nah, ini yang terpenting saya beritahu kepada teman-teman bahwasanya peserta wajib mengerjakan semua tes yang ada dengan cara mengklik tanda berwarna hijau dengan tulisan kerjakan. Soal tes dari 5 paket soal. Dalam satu paket soal terdiri dari 20 butir, yang mana soal tersebut semuanya adalah ganda, jadi tidak ada esai. Tidak ada esai, semuanya adalah ganda. Peserta diberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan satu paket soal. Nah, setelah peserta mengklik perintah kerjakan ketika tes masih berlangsung, namun waktu telah selesai, soal akan tertutup secara otomatis dan peserta wajib untuk mengerjakan tes selanjutnya. Nah, jadi penjelasannya seperti ini, guys. Jadi, kalau teman-teman semua mengklik kerjakan ini, maka kalian harus menyelesaikan terlebih dahulu semua soal yang ada di dalamnya. Ketika kalian mengerjakan soal tersebut setengah-setengah atau misalnya klik kerjakan sulit, soalnya agak sulit nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5 bisa terjawab, 6 dan selanjutnya tidak bisa terjawab, dan kalian klik kembali, maka selanjutnya soal selanjutnya akan dianggap hangus atau tidak ada nilainya. Jadi ketika kalian kerjakan, kalian pastikan untuk menyelesaikan dulu semua, baru pindah ke paket soal yang lain. Seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya mau paket ini dulu, mau paket itu dulu. Jadi ketika kalian klik kerjakan, artinya kalian harus menyelesaikan apa yang kalian mulai. Seperti itu. Satu soal berbobot 1 poin, untuk jawaban yang salah berbobot 0 poin. Jadi artinya satu soal itu poinnya 1. Jadi ketika nanti kalian betul semua, maka nilai kalian ada 100. Dari 5 paket ini, nilainya akan 100. Ketika nanti ada yang salah, ya nanti akan dibagi rata-ratanya berapa. Seperti itu. Oke, setelah peserta mengklik tanda kerjakan, selanjutnya peserta diperlihatkan informasi tentang detail tentang tes tersebut. Nah, ini tentang detail tersebut. Nanti nama pesertanya siapa, tesnya, waktunya, poin dasarnya, dan poin maksimal 100. Klik kerjakan. Oke, kita lanjut. Nah, nanti ketika kalian klik kerjakan, maka akan timbul soal-soal yang harus kalian kerjakan. Dari nomor 1 sampai nanti nomor 20. Nah, untuk tes tryout nanti, itu soalnya hanya 10 saja. Jadi sedikit dibandingkan dengan tes yang sesungguhnya, karena juga baru tryout, dan juga tryout itu bermaksud untuk kalian harus familiar dan ya bisa mengetahui tentang CBT tersebut. Nah, nanti soalnya ada di sini karena ini tertutup. Jadi nanti ada soalnya, jawabannya juga di sini. Kalian tinggal klik saja pilihan yang ada di sini atau pilihan ganda yang ada di sini. Seperti itu. Ketika kalian sudah menjawab soal nomor 1, selanjutnya itu kalian tinggal klik soal selanjutnya. Jadi nanti kalau sudah nomor 1 selesai, ke nomor 2, 3, 4, sampai 20. Nah, bagi yang teman-teman mau mengerjakan soal yang nomor berapa dulu itu bisa. Kalian tinggal klik saja di sini. Mau nomor 15 dulu, atau nomor 2 dulu, atau nomor 8 dulu, itu bisa. Kalian tinggal klik saja nomor yang mau ingin dikerjakan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu setelah peserta tes sudah mengerjakan seluruh soal dalam paket soal tersebut, cara menghentikan soal dan melanjutkan ke paket soal berikutnya yaitu dengan cara mengklik tanda hentikan tes. Nah, nanti ketika ada informasi atau teman-teman semua sudah melakukan jawaban, itu kalian tinggal mengklik hentikan tes. Hentikan tes yang ada di pojok bawah di sini. Nah, jadi bedanya nanti soal yang sudah terjawab dan soal yang belum terjawab, kalau tadi itu berwarna abu-abu atau berwarna putih, nanti akan berubah menjadi biru ketika soal itu sudah terjawab. Seperti itu.
Nah, klik hentikan tes, maka nanti untuk paket soal yang sudah dikerjakan, maka tidak akan bisa diulang lagi ketika sudah mengklik hentikan tes. Seperti itu. Maka lanjut ke contreng pada kolom hentikan tes untuk mengakhiri tes dan beralih pada tes selanjutnya. Ini penting ini. Klik conteng yang ada di sini. Nah, jadi centang dan klik tombol hentikan tes. Ini jangan lupa untuk centang dulu, baru klik hentikan tes selanjutnya. Seperti itu. Nah, langkah terakhir ketika semua paket telah dikerjakan, terakhir kalian tinggal logout atau keluar dari sistem CBT tersebut. Artinya logout ini adalah terakhir dan nanti di sini di action ini tidak ada lagi tombol kerjakan. Artinya kalian sudah menyelesaikan semua paket soal dan sudah menjawab semua paket soal yang ada dalam tes CBT Penmaru Stenabo Holtungka. Jadi kalau sudah selesai semua, tok sade otak-atik lagi, tinggal klik logout dan selanjutnya menunggu hasil dari apa yang Anda kerjakan. Dan menunggu hasil dari kelulusan untuk Penmaru Stenabo Holtungka tahun akademik 2022-2023. Jadi seperti itu singkatnya untuk penjelasan CBT. Sebenarnya ini sangat mudah ya, apalagi ya teman-teman yang sudah mengenali sistem CBT ini. Jadi ya tidak ribet, jadi tidak perlu kertas lagi, tidak perlu coret-coret lagi, tidak perlu pena lagi, tidak perlu pensil lagi. Cukup dengan menggunakan smartphone kalian atau handphone kalian atau laptop, kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi besok itu sistemnya teman-teman wajib membawa HP masing-masing dengan ya pasti jaringan internet yang ada dan yang tentu kuota yang ada untuk mengerjakan soal-soal CBT tersebut di bangku tes kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya ada kendala, nanti silakan hubungi pengawas yang ada. Jadi walaupun soalnya ngerjakannya di HP, kalian tetap diawasi dengan pengawas. Jadi besok silakan datang untuk ujian tesnya dan diawasi oleh pengawas. Ketika nanti ada kendala, baik itu di aplikasi CBT-nya, kalian bisa menghubungi pengawas yang mengawasi kalian di lokal masing-masing. Seperti itu. Oke, itu sekilas mengenai penjelasan CBT. Dan selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang pedoman. Jadi ini sedikit tata tertib ya. Tata tertib mengenai besok itu. Jadi setidaknya peserta tes hadir di lokasi ujian jam 7 lah, jam 7 atau jam 7.30. Jadi wajib sudah datang di Stayana 2 Kota Tungkal. Hari ini kalian bisa lihat-lihat, yang mau ke Setai silakan bisa lihat-lihat bangkunya di mana, terus lokasi lokalnya di mana, silakan itu bisa. Jadi nanti panitia sudah menempel atau belum, nanti dikoordinasikan mengenai nama-nama dan lokal masing-masing di Stayana 2 Kota Tungkal. Jadi teman-teman sore ini atau nanti sore lah mungkin bisa lihat-lihat lokalnya di mana untuk tes besok. Oke. Pertama, peserta tes hadir di lokasi ujian 7.30. Yang kedua, peserta tes menjalani protokol, yaitu jangan lupa dan mengecek suhu tubuh, memberikan semprotan sanitizer ke tangan peserta. Itu teknis saja nanti besok. Ketiga, pengawas tes memeriksa kelengkapan peserta yang dibawa oleh peserta tes. Ini yang penting nih. Jadi berkas-berkas yang kemarin, yang teman-teman ada yang bawa langsung ke Setai, kami jelaskan untuk dibawa pulang kembali dan akan diantar saat tes. Nah, diantaranya besok
pastikan semua peserta tes membawa persyaratan yang sesuai dengan formulir dan brosur yang ada, bawa, dan nanti akan diambil oleh pengawas masing-masing untuk dikumpulkan. Seperti itu. Pengawas tes memberikan kartu ujian karena ini sudah dibagikan, jadi tidak perlu. Yang kelima, melakukan absensi kehadiran yang diarahkan oleh pengawas ujian yang bertugas. Nah, nanti selain ujian, nanti kalian akan di absen masing-masing apakah hadir saat tes atau tidak. Yang ke ini kita balik ini. Pengawas tes memberikan penjelasan singkat. Nah, ya. Jadi pengawas tes memberikan penjelasan singkat dulu mengenai CBT tersebut. Besok baru selanjutnya mengawas pemeriksaan kepada peserta tes untuk melaksanakan ujian. Nah, di sini kalian sudah mengerjakan. Yang ke-8, pengawas diharapkan dapat mengawasi setiap peserta ujian sembari mengumpulkan berkas yang telah dibawa. Oke, selanjutnya pengawas mengarahkan peserta yang telah selesai mengerjakan tes untuk melaksanakan tes selanjutnya, yaitu tes wawancara berbasis bersama penguji. Nah, jadi setelah tes potensi akademik CBT selesai, maka selanjutnya itu kalian harus melakukan tes wawancara bersama pengawas wawancara atau penguji wawancara. Seperti itu. Oke. Untuk pakaian, teman-teman semua. Untuk pakaian di sini saya akan jelaskan sebentar. Nah, ini teman-teman dapat lihat ya. Jadi untuk pakaian besok, peserta wajib menggunakan pakaian yang bagi cowok kemeja putih lengan panjang atau pendek, sebaiknya lengan panjang agak sopan ya. Jadi celana kain warna hitam tidak berbahan jeans. Jadi celana dasar bukan jeans atau sejenisnya. Celana kain warna hitam tidak sempit dan tidak pensil. Jadi ya sesuai dengan kesopanan dan tidak terbuka gitu, tidak terbuka untuk halayak umum seperti itu. Dan bersepatu. Sepatu ini jangan sampai sepatunya warna-warni. Jadi usahakan sepatunya sepatu pantopel atau sepatu kantoran gitu. Jadi ya sepatu sekolah lah, atau jadi tidak sepatu gaya ataupun sepatu cat. Sepatu olahraga tidak. Dan untuk wanita khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam, kemeja putih lengan panjang. Jadi bagi ini wajib ya, semuanya wajib berhijab dan untuk bajunya lengan panjang, celana panjang, warna hitam, tidak berbanjir dan bersepatu. Itu untuk aturan pakaian besok saat tes. Seperti itu. Mungkin selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara ujian CBT melalui HP ya. Membuat teman-teman semua, agar teman-teman semua bisa secara langsung melihat seperti apa sih tes CBT tersebut. Setelahnya nanti baru kita adakan tryout. Mungkin dimulai dari jam 12 siang nanti sampai jam 3 atau jam 4 lah. Sampai nanti jam 4 sore. Jadi dari mulai tryout nanti jam 12 siang sampai jam 16.00 sore hari ini, dan akan diumumkan kalau misalnya nanti dimungkinkan akan diumumkan hasil tryout tersebut di malam hari. Seperti itu. Oke, kita mungkin lanjut ke materi selanjutnya, praktek langsung menggunakan HP ya, karena kebanyakan mahasiswa punya HP sendiri masing-masing dan kecil kemungkinan untuk melakukan tes CBT ini menggunakan laptop atau komputer masing-masing. Jadi cukup melalui HP saja. Oke, sebentar saya siapkan dulu bahan-bahannya. Cara HP, sebentar saya ambil HP dulu.
Belum? Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah praktek mengenai sistem CBT yang dimana nanti kalian besok ujian menggunakan sistem CBT ini. Jadi kalau melalui HP seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi pastikan kalian sudah mempunyai link. Jadi ini adalah gambar HP saya yang saya ambil dari HP saya sendiri. Jadi pastikan kalian sudah punya link. Contoh ini. Nah, jadi ini adalah panduannya. Kalian tinggal klik saja di sini. Klik. Nah, selanjutnya klik jalur internet yang kalian pilih. Saya pilih Chrome saja. Nah, klik Chrome nanti kan diarahkan di sini nih. Jadi kalian tinggal klik aja, masukkan username kalian. Jadi saya pakai username saya saja, yaitu bentar. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kalian masuk dengan username dan password kalian diarahkan di halaman seperti ini atau layar HP yang seperti ini. Jadi selamat datang peserta tes, admin. Silakan tes. Nah, di sini ada 5 paket soal, di mana paket soal terdiri tryout paket A sampai paket E. Kalian tinggal kerjakan saja. Dari mulai A dulu sampai E atau E dulu sampai A setelah. Jadi terserah kalian mau pilih paket tryout paket yang mana nih. Nah, kalian tinggal klik saja yang warna hijau yang ada di samping sini. Misalnya saya mau pilih paket, saya pilih paket B aja dulu ya. Tryout paket B, kerjakan. Nah, di sini kan informasinya nama peserta, tesnya apa, dan waktunya berapa, dan poin dasarnya berapa, dan poin maksimal berapa. Nah, kalian tinggal nanti kalian klik kerjakan di sini. Nah, kalau klik kerjakan, nah, jadi nanti otomatis di sini nanti ada soal. Di sini agak error sedikit, nanti kita perbaiki. Nah, ini nanti ada soal di sini, nanti kalian tinggal klik saja. Tinggal klik saja, pilih soal atau jawaban yang benar di antara soal tersebut. Klik hentikan, conteng, dan hentikan tes. Maka tes tersebut sudah selesai dilaksanakan. Seperti itu. Sampai nanti di paket A, D, C, dan A. Dan itu nanti akan dimulai pada jam 12.00 sampai jam 16.00. Dan insya Allah kalau misalnya memungkinkan, malam nanti akan diinformasikan mengenai hasil tryout kalian. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tes CBT-nya besok. Teman-teman semua harus pahami. Dan nanti kalau misalnya ada kendala atau tidak tahu, silakan tanyakan kepada panitia yang hadir besok. Seperti apa ini Pak, seperti apa ini Bu, silakan tanya. Jangan sampai
kalian kebingungan atau nanti dibiarkan saja, nanti akan berpengaruh pada nilai tes Penmaru kalian. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Saya serahkan lagi kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan ajukan tangan atau melalui kolom chat yang ada di Zoom ini. Jadi saya tinggal baca saja. Yang ingin bertanya silakan. Jadi besok tidak ada baju bebas ya. Besok itu sudah pakaian hitam putih sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Tidak ada pakaian bebas. Iya, dari Fatima Az-Zahra, tryoutnya siang ini ya Pak. Ya, tryoutnya siang ini jam 12.00 sampai jam 4 sore. Ya, di sini pakaian jilbabnya hitam, bukan putih. Jadi pakaian jilbab hitam. Yang di grup itu mungkin informasi yang lama. Ya, sekarang kita rubah ke warna hitam saja. Bapak jam 12 sampai jam 2 itu tidak istirahat ya Pak. Untuk kapan nih? Besok atau hari ini? Kalau besok ya tidak ada istirahat. Setelah selesai wawancara, setelah selesai untuk tes potensi akademik melalui CBT, kalian langsung diarahkan untuk tes wawancara. Dan itu teknisnya nanti akan diatur oleh pengawas sesuai masing-masing. Seperti itu. Hari ini Pak istirahatnya sebentar lagi kita akan istirahat dan teman-teman bisa melanjutkan aktivitas masing-masing dan silakan untuk melakukan tryout di jam 12 siang sampai jam 4 sore. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini ada Asfira Atika Bal. Izin bertanya Pak, semisal di gelombang pertama ini tidak lulus tes, apa bisa mendaftar lagi nanti di gelombang kedua? Ya, bisa. Nanti kalau misalnya tidak lulusnya, indikatornya seperti apa? Misalnya tidak lulusnya tidak mengikuti ujian atau tidak mematuhi peraturan. Yang lebih fatal itu tidak mengikuti ujian. Biasanya tidak lulus dan akan didiskualifikasi dan boleh untuk melakukan pendaftaran di gelombang kedua. Seperti itu. Ya, tryout-nya berbasis link yang tadi, yang saya jelaskan tadi. Jadi tidak ada tryout-nya di STAI. Tryout-nya di rumah masing-masing, di lokasi yang dimana kalian pilih dan merasa jaringan di situ kuat dan kencang dan stabil, silakan tryout di situ. Jadi tryout-nya tidak di STAI. Tryout-nya tidak di lokasi ujian, tryout-nya di rumah masing-masing, di tempat di mana kalian merasa jaringan internetnya kencang dan stabil. Izin bertanya Pak, nanti kan uji tryout tuh, waktu mulainya ditentukan atau langsung mulai saja? Untuk tryout itu jam 12 siang sampai jam 4 sore. Nah, kalian diberikan waktu nanti ketika kalian kerjakan soal, itu waktunya sekitar 20 menit untuk satu paket soal. Jadi kalau mau ngerjakan silakan kerjakan, tapi nanti jam 12 siang sampai jam 4 sore. Kalau lewat jam 4 sore kalian mau ngerjakan, maka nanti tidak ada lagi
paket soal yang tersedia pada CBT kalian masing-masing. Artinya tryout telah ditutup. Ya, ketika tryoutnya sudah selesai, kalian tinggal logout dan menunggu hasil tryoutnya. Iya, semua paket soal itu kalian harus kerjakan. Kalau kalian tidak kerjakan, maka berpengaruh pada nilai rata-rata kalian. Ketika nanti misalnya paket A nilainya 100, paket B nilai 100, paket C 100, ada satu paket yang tidak dikerjakan, maka nanti akan berpengaruh pada rata-rata nilai. Jadi satu paket soal saja tidak dikerjakan, ya nanti nilai rata-ratanya akan berkurang. Jadi upayakan, mau betul atau salah, upayakan kerjakan semua paket soal yang ada. Seperti itu. Pak, ketika tryout baju bebas Pak Putih, kan tryoutnya di rumah masing-masing dan pakai HP kalian masing-masing. Terserah mau pakai baju apa. Mau putih, mau merah, mau pink, mau hijau, silakan. Kecuali nanti besok. Kalau besok tuh harus pakai wajib hitam putih. Oke, setelah ini teman-teman semua nanti bisa dilihat kembali video ini di YouTube Stay Underwater Tungkal. Nanti saya sebarkan link YouTube-nya di grup. Kalian bisa mengulang-ulang kembali. Yang merasa tidak paham atau kurang paham penjelasan saya tadi, silakan diulang kembali atau langsung menanyakan kepada saya. Kalau misalnya kesempatan saya jawab, kalau misalnya tidak saya jawab, berarti saya lagi melakukan hal yang lain. Jadi pasti saya jawab, walaupun mungkin waktu jawabnya lama atau waktu balasnya lama, pasti saya jawab. Oke. Pak Mustaqim gimana? Ini langsung ditutup saja atau seperti apa? Panitia gimana panitia? Pak Mustaqim? Halo Pak. Sudah Pak ya? Iya sudah. Ini langsung ditutup atau seperti apa nih?